Radit cuti. Pernyataan itu hanya terdiri dari dua kata. Namun, di kantor ekspor-impor milik Radit, dua kata itu menjadi hal yang menggemparkan. Sejak perusahaan berdiri, 15 tahun yang lalu, Radit tidak pernah cuti. Sakit dan harus diinfus pun, dia rela menyeret-nyeret tiang infus kemana saja. Kalaupun terpaksa cuti, mungkin intensitasnya bisa dihitung kurang dari 10 jari. Sesampainya di Jakarta pukul 9, Radit seperti orang kesetanan, menyuruh sopir pribadinya mengebut untuk mengantarnya menuju apartemen anak-anak. Sialnya, Jakarta memang tak pernah sepi, dia terjebak macet di beberapa titik yang membuat pria itu semakin frustrasi. Koper sama lainnya tolong taruh di rumah aja, Pak. Makasih, ucap Radit sesampainya dia di lobi apartemen. Begitu sopir mengiyakan, Radit bergegas turun. Dia langsung mengambil kartu akses apartemen yang selalu terselip di dompetnya, lalu menempelkannya ke lift agar dirinya bisa masuk. Kurang dari 5 menit, Radit sudah berada di lantai 18, unit 1804, unit paling pojok di lorong adalah unit milik anak-anaknya. Langkahnya lebar-lebar, lalu menempelkan kartu akses di pintu. Seketika keheningan dan kegelapan langsung menyelubungi Radit. Pria itu tertegun sesaat, matanya tanpa sadar melirik ke kiri kanan. Ada satu harapan kecil, sosok yang dia cari tiba-tiba muncul dari salah satu pintu kamar dan menyalakan lampu. Mami, namun, Radit menyerah. Dia mencoba memanggil Kamala setelah menunggu harapannya menjadi kenyataan selama beberapa saat. Mi, panggil Radit sekali lagi seraya menyalakan seluruh lampu. Sontak Radit memejam, cahaya yang kontras mengejutkannya. Ketika dia membuka mata, apartemen tipe 120 dengan 3 kamar tidur ini tampak bersih, rapi, dan tak ada orang selain dirinya di sini. Kamala, Radit perlahan melewati dapur dan juga area makan. Kemudian, dia melangkah terus melewati ruang tamu menuju lorong tempat kamar tidur utama berada. Perlahan Radit membuka kamar itu, lalu menekan saklar terdekat. Mata pria itu membulat saat menemukan ranjang yang tidak berspray. Dia ingat, spray ruangan ini hanya akan dipasang jika dia dan Kamala menginap di sini. Meski tidak ada jejak Kamala, Radit terus bergerak menuju lemari terdekat. Kekecewaan yang seharusnya dia antisipasi, tetap saja hinggap saat menemukan lemari ini kosong. Koper milik sang istri pun tidak ada. Reed diffuser dengan aroma teh kesukaannya pun juga tidak terpasang. Radit tidak pantang menyerah. Dia kembali bergerak kali ini berpindah ke kamar Serena. Kemudian, ke kamar Sagar. Tidak ada dari kedua kamar itu memiliki jejak Kamala. Saat Radit memasuki kembali ruang tamu, dirinya seketika limbung refleks, dia memang kepala sofa. Jantungnya kembali berdegup kencang, ketika Kamala tidak ditemukan di mana-mana. Malah, Radit berbisik lirih. Tatapannya jatuh pada foto keluarga mereka yang terpasang di figura mini dekat televisi. Kamu di mana? Radit terhuyung. Dia pun terduduk lemas. Dan untuk kali pertama, kerja otaknya macet. Masalah Kamala dan keberadaan wanita itu, dia tidak tahu bagaimana solusinya. Aku harus kemana? Malah, sedia payung, sebelum hujan. Pepatah versi Radit. Sedia mobil cadangan, di mana saja termasuk apartemen anak-anak. Sayangnya, namanya cadangan, tentu tidak pernah sebaik yang pemain utama. City Car tahun 2015 ini bisa dihitung jari penggunaannya. Saat dinyalakan pun rewel, butuh waktu lama sampai akhirnya menyala. Setidaknya ada daripada nggak ada sama sekali, gumam Radit. Dia menepuk pelan setir, lalu tersenyum kecil. Perlahan Radit mengemudikan mobil itu. Dengan ahli, dia bergerak menuju tempat di mana dia yakin, informasi mengenai Kamala jauh lebih akurat daripada informan Asep. Kampus anak anal, ucap Radit dengan penuh semangat. Sebagai seorang pebisnis, entah berapa kali kepalanya nyaris pecah karena kesulitan menemukan solusi sebuah masalah. Jadi, walau dia sempat linglung dan bingung, tapi Radit sudah terlatih. Dia mampu mendapatkan wangsit di tengah-tengah keputusasaan seperti beberapa saat lalu. Sesampainya di parkiran umum kampus, Radit bergegas turun. Langkahnya langsung berbelok menuju gedung jurusan bisnis yang ada di sisi kiri. Tunggu, Radit menghentikan langkahnya. Aku di Kick Sagara di grup. Kepala Radit menggeleng pelan. Nggak bisa, nggak bisa. Radit kenal betul Sagara. Sebagai ayah dan anak, laki-laki, mereka tidak terlalu dekat.
Obrolan mereka pun seputar hal-hal formal yang dangkal, sesekali bertukar kabar, tapi lebih sering minta uang. Serena, Radit menggumamkan nama anak perempuannya. Senyum kecilnya tersungging. Pada akhirnya, Radit pun berbalik arah menuju gedung di sisi kanan. Langkahnya begitu mantap untuk menemui putrinya. Dia yakin, satu-satunya orang yang akan menolongnya lepas dari krisis ini, Serena. Untuk kesekian kalinya, Serena bersin-bersin. Baru saja keluar kelas dan hendak menuju kantin di lantai bawah, dia jadi bersin-bersin tanpa sebab. Belum lagi, firasat buruknya ikutan muncul. Ada yang ngomongin elok kali, Sir, celetuk Freya, salah satu sahabat Serena. Gue kenapa dah? Gumam Serena. Dia mengusap pelan dadanya sambil mengawang. Atau mendadak alergi. Les, sahabatnya yang lain memberikan komentar logis. Serena sendiri hanya meringis. Sebelum kemudian, dia mengibas tangan di depan kedua sahabatnya itu. Mau ada yang ngomongin atau mendadak alergi, paling penting isi perut. Mual banget ini abis ketemu sama hukum perdata. Dengan segera, Serena merangkul Freya dan Lucy. Ketiganya berjalan beriringan menuju ke arah lift. Hanya saja, ketika pintu lift dibuka, tubuh Serena seketika membeku. Rangkulannya pun mengendur. Refleks, dia mundur selangkah, menjauhi lift. Serena Kamala, panggil seorang pria berumur 40 tahunan itu. Dengan santainya, dia keluar dari lift, lalu mendekati Serena. Senyum kecilnya tersungging. Tatapannya teduh dan kebapaan. Papi, hanya saja, kekacauan yang terjadi antara papi dan maminya membuat Serena bingung. Dia bukan Sagara yang langsung condong ke mami. Namun, Serena juga kesal pada papi, sikapnya terlalu dingin hingga nyaris ingin dia maki saja. Pada akhirnya, Serena memilih netral. Dia menghindari papi dan mati-matian juga menghindari mami. Kabur Serena membuat pilihan. Dia buru-buru berbalik, berniat kabur. Sialnya, kepalanya tiba-tiba dicengkram kuat oleh tangan besar Radit. Serena mengerang dengan putus asa. Apalagi saat papinya itu kembali berkata, mau kabur kemana? Kita bicara, kalian. Serena menunjuk Freya dan Lucy. Ke kantin duluan aja, gue ada urusan. Freya dan Lucy saling bertukar pandang sekilas, lalu mengangguk. Saat mereka menjauh, keduanya kompak berkata, Sir, kalau dapat duit dari Sugar Daddy lo, bagi-bagi ke kita, yak. Serena memelotot. Dia sudah akan membuat klarifikasi, tapi Freya dan Lucy terlalu beruntung karena mereka langsung menghilang di balik lift yang terbuka. Hai, Pupi. Serena melambaikan targan sambil memasang senyum canggung. Udah pulang dari luar negeri. Ayo bicara, Dek. Serena mengerang kesal. Mau tak mau dia memang harus menghadapi Radit. Fine, Serena langsung memeluk lengan Radit. Ikut aku, Pil. Sambil menarik Radit menjauhi lift, Serena berpikir, kemana dia harus mengajak papinya ini mengobrol. Hingga akhirnya, dia menemukan kelas kosong, ditariknya Radit masuk, lalu mengunci ruangan itu. Sejenak, papi, aku nggak mau jadi pengkhianat. Serena menyilangkan tangan di depan wajahnya. Radit terdiam sesaat menatap anak gadisnya itu. Otaknya kembali berpikir, bagaimana memenangkan hati Serena dengan mudah. Sebuah ide mendadak muncul di kepala Radit. Senyum miringnya tersungging seraya menyempitkan jaraknya. Dengan Serena, papi lihat kemarin kamu kirim link tas baru kan? Ya. Channel, tanya Radit. Dia ingat betul kiriman Serena beberapa hari lalu, terbaca, tapi tidak terbalas saking sibuknya bekerja. Oh, dan sepatu Prada itu. Umpan Radit dimakan ikan. Serena langsung memeluk. Lengannya lagi dengan mata berbinar. Papi mau beliin. Dua-duanya. Todong Serena. Mau, papi. Boleh. Radit terkekeh pelan. Tapi, kasih tahu mami kamu di mana. Informan papi bilang di apartemen, tapi nggak ada tanda-tanda mami kalian di apartemen. Serena tertawa sumbang. Gumaman lirihnya terdengar oleh Radit, sial. Masuk jebakan. Kamu salah lawan, Dek. Radit terkekeh. Jadi, mau tas sama sepatunya atau enggak nih? Desaknya. Mau, Serena menggoyang-goyangkan lengan Radit. Matanya membulat menatap sang papi. Tapi, ini, kan rahasia, papi. Nanti aku dimusuhin mami sama kakak. Gampang, Dek. Tas dan sepatu dapat, kerahasiaan, informasi pun terjaga. Buruan, Dek. Papi harus ketemu mami kamu. Serena menghela napas dalam, lalu mengangguk. Dia berbisik, 1904.
Lantai atasan lagi. Mami sewa di sana. Radit manggut-manggut. Dengan segera dia melepaskan lilitan Serena, lalu bergerak menuju pintu. Tas sama sepatunya nanti papi kirim ke Asep biar Asep yang urus. Sekarang papi mau tunggu. Serena kembali mencelak lengan Radit. Papi, mau datang gitu aja ke apartemen mami? Bawa badan doang. Pertanyaan Serena itu memasak Radit itu kembali berbalik menghadap putrinya. Kepalanya mengangguk, sama bawa kata-kata maaf yang tulus. Cih, Serena tiba-tiba membuat gestur meludah keras. Kata-kata doang, mana mempan, papi, pantas. Mami ngebet cerai, papi nggak ngerti cara bikin cewek lepek-lepek. Bawain sesuatu kek biar pas buka pintu. Tuh terharu, suamiku masih peduli ternyata. Maaf doang mah, basi, papi. Oke, Radit merenung, kemudian, dia menjentikan jarinya. Papi beliin buah kalau gitu. Hai, tahu-tahu saja Serena melayangkan pukulan gemas ke arah Radit. Papi, papi pikir mau jenguk orang sakit pakai bawa buah. Mami itu sehat walafiat. Ya, kan, dek, buah sehat. Banyak serat. Kalau papi bawain buah, artinya papi peduli dong sama kesehatan mami. Ya, kan, kepala Serena mendadak berdenyut. Sebenarnya dia berniat membantu Radit diam-diam untuk kembali dengan Kamala. Namun, papinya ini benar-benar lebih cocok duya di Induda, negak paham-paham.